warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sandi Sukma Susilawati SPD, Guru Mapel Fisika di SMA Negeri 1 Lempuy, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Palembang, Sumatera Selatan. Sekaligus sebagai mahasiswi PPG dalam jabatan kategori 1 Angkatan 2 di LPTK Universitas Jambi tahun 2023. Pada hari ini, Senin tanggal 4 Desember tahun 2023, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran uji kinerja secara luring di sekolah saya SMA Negeri 1 Lempuy, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Palembang, Sumatera Selatan. Praktik pembelajaran kali ini saya laksanakan pada kelas 11 IPA 2 dengan materi elastisitas dengan subtema hukum Hooke. Berikut ini ujian kinerja saya. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Semangat ya. Semangat. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Sebelum pembelajaran kita mulai, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Siapa ketua kelasnya? Aziz, oke, silakan. Baiklah kawan-kawan, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Untuk selanjutnya, Ibu akan mengabsen kalian satu persatu sekaligus speaking ya. Jadi tadi sudah sudah dapat ini, sudah Ibu suruh mengumpulkan nama-nama ilmuwan fisika. Nah, sekarang ketika Ibu panggil nama kalian disebutkan nama ilmuwan fisika itu. Oke, yang pertama Aziz Kurniawan, Alfa Edison, Dika Khairunisa, Elton. Diva Elvania Ikhtiara, Kepler. Siti Khairani Aulia, Maxwell. Tika Mulyasari, Newton. Winda Afrina Sari, Rutherford. Saskia Ayu Anggreni, Kirchhoff. Ayu Stianingsih, Einstein. Mistari, Hooke. Yulia Citra. Pascal. Ya, alhamdulillah, masuk semua ya. masuk. Baiklah, untuk pertemuan kita pada kali ini kita akan membahas tentang elastisitas ya. Untuk materi ini kira-kira tentang elastisitas, apa yang kalian pahami selama ini dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan elastisitas? Ibu. Ya. Elastisitas adalah pertambahan suatu benda persatuan panjang. Benda mula-mula akibat dikenai gaya tarik. Oke. Jadi nanti ya. Kalian masih ingat dengan hukum Hooke ya? Jadi pada kali ini kita akan belajar tentang hukum Hooke. Ini ada kaitannya dengan regangan. Apakah yang dimaksud dengan regangan tersebut? Regangan adalah perubahan satu benda persatuan panjang. Benda mula-mula akibat dikenai gaya tarik. Yang dikenai oleh gaya tarik ya. Jadi sebuah benda yang ditarik. Sekarang akan Ibu bagikan link untuk pretest ya. Jadi nanti Ibu bagikan link sebentar untuk kalian kerjakan. Ibu kasih waktu selama 3 menit. Silakan dikerjakan. Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran. Yang pertama, melalui kegiatan diskusi, peserta didik dapat mengukur nilai pertambahan panjang pegas saat dikenai gaya dengan tepat. Kemudian yang kedua, melalui kegiatan praktikum, peserta didik dapat mengolah data perubahan panjang pegas menjadi grafik hubungan antara gaya F terhadap pertambangan panjang atau delta X ya dengan tepat. Nah, ini ada beberapa
Kedua, kemudian yang selanjutnya ya, jadi ada dua ya, ada dua tujuan pembelajaran. Sekarang silakan kalian amati video berikut. Kira-kira di dalam video tersebut ya, itu tadi apa yang sudah kalian jawab di awal tadi dengan video itu ada kaitannya enggak? Ada. Apa? Di situ yang terjadi di situ apa? Apa? Elastisitas. Yaitu tentang elastisitas. Di situ ada risiko apa saja? Yang pertama yang sedang diberikan daya ya. Nah, sehingga terjadi sebuah regangan tadi ya yang dijelaskan tadi. Nah, kemudian di sini ada juga sebuah gambar. Ini pemanfaatan elastisitas pada kehidupan sehari-hari. Nah, kalian kalau sekolah pakai motor kan? Ya, dari kendaraan roda 2. Nah, apa yang ada di motor kalian itu? Ya, ada stop. Ya, kalau misalnya stopnya mati, kira-kira apa itu yang dirasakan pada tubuh kalian? Nggak nyaman, Nggak nyaman, ya, nggak nyaman. Jadi berarti pada pemanfaatan dalam kehidupan sehari-hari, salah satunya pada kendaraan roda 2 itu sangat berfungsi ya, sangat berguna pada kendaraan yang kita pakai tersebut. Kemudian roda 2 itu gambar apa ya? Ada yang pernah melihat? Apa itu? Seringki, ya seringki. Jadi untuk lain dari tugas juga ketika dia diberikan sebuah gaya, dia akan terlihat dengan jelas ada tarikan atau ada regangan atau tapakan ya. Oke, untuk selanjutnya kita bagi kelompok dulu ya, silakan dibagi kelompok dulu. Kemudian salah satu perwakilan kelompok silakan ke depan untuk mengambil alat untuk kita praktikum ya. Ya, perwakilan dari masing-masing kelompok silakan.
Ini nggak ada. Hasilnya sama nggak yang berangkat? Nggak sama ya? Iya. Iya. Hasil itu dengan juga yang berbeda. Yang berbeda, kemudian dia sama, kan berbeda. Hasilnya juga sama. Berarti dia sudah melakukan yang kedua, dia sudah ini sama beda. Tapi ini dengan beban yang berbeda. Oh, ini panjangnya sama kan ya? Ini beda. Biasa. Ini ada ini di sini. Jadi tinggal isi yang di sebelah sama. Di sebelah. Kalau nggak cukup di mana tempat kalau kan di sini ya, di sini. Ya, Baik, ada yang sudah ya? Siap untuk presentasi? Pak, ini ya, yang sudah duluan boleh presentasi duluan. Untuk kelompok mana yang duluan ini? Baik, saya awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami di sini ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kami tentang hukum. Di sini hasil pengamatan kami pada tabel 2 ini, yaitu pada progres 1
beratnya 50 gram. Panjang awalnya 0,09 meter. Panjang awal atau panjang mula-mula ya? Ya. Terus setelah diberi beban itu jadi bertambah menjadi 0,2 meter. Ya, yang lainnya perhatikan ya Kak ya. Sama nggak kira-kira dengan hasil Kak? Delta X-nya yaitu 0,11 meter. Jadi hasil dari K-nya itu jadi 4,54. K itu apa? Konstanta pegas. Ya. Terus yang kedua, bebannya itu 100 gram. Kemudian beban mula-mulanya 9 meter. Setelah diberi beban jadi 0,3 meter. Delta X-nya 0,21 meter dan konstantanya 4,76. Terus yang terakhir bebannya 150 gram. Panjang mula-mulanya 0,9 meter. Kemudian setelah diberi beban jadi 0,4 meter. Delta X-nya 0,31 meter dan konstantanya 4,83. Pegas kedua. Panjang mula-mulanya itu 0,09 meter. Terus bebannya 500 meter. Setelah diberi beban bertambah menjadi 0,11 meter. Kemudian delta X-nya 0,02 meter. Baiklah, itu tadi presentasi dari kami. Kalau ada yang ingin ditanyakan, silakan. Perkenalkan, nama saya Winda Aminasari dari kelompok 3. Bagaimana nilai pertambahan panjang setiap pegas jika masa beban yang diberikan pada pegas semakin besar? Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Winda dari kelompok 3. Jika masa beban yang diberikan pada dua pegas sama besar, pertambahan panjang pada setiap pegas dapat bervariasi tergantung pada karakteristik masing-masing pegas. Pertambahan panjang pegas dipengaruhi oleh konstanta pegas yang merupakan sifat intrinsik dari pegas itu sendiri. Kembali ke tempat ya. Baiklah, itu tadi hasil diskusi dari kami dan semoga puas dengan jawaban kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk kelompok penyaji. Untuk selanjutnya kelompok berapa yang sudah siap? Berapa ini? Baik, saya awali. Selamat siang. Di sini kami ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang hukum yang akan dijelaskan oleh teman saya nanti sebenarnya. Pada pegas pertama dengan masanya yang 50 gram, gayanya berubah menjadi 500 N. Dengan panjang mula-mula 10 cm, setelah diberi beban menjadi 19 cm. Delta X-nya menjadi 0,09 meter. Konstantanya menjadi 5,55. Pada berat 100 gram, gayanya menjadi 1000 Newton. X mula-mulanya 10 cm. Setelah diberi beban menjadi 28 cm. Delta X-nya menjadi 0,18 meter. Konstantanya menjadi 5,55. Pada berat 150 gram, gayanya berubah menjadi 1500 Newton. X mula-mulanya 10 cm. Setelah diberi beban menjadi 35 cm. Delta X-nya menjadi 0,25 cm. Konstantanya menjadi 6000. Pada pegas kedua 50 gram menjadi
Gayanya menjadi 500 meter. Panjang pegas mula-mulanya 4 cm, 14 cm. Setelah diperhitungkan, setelah diberi beban menjadi 18 cm. Delta X-nya menjadi 0,04 meter. Konstantanya menjadi 12,500. Berat 100 gram menjadi gayanya menjadi 1000 Newton. Tugas mula-mulanya 16 cm. Setelah diberi beban menjadi 24 cm. Delta X-nya menjadi 0,1 meter. Konstantanya menjadi 150 gram. Setelah diberi gayanya berubah menjadi 1500 meter. Pegas mula-mulanya 14 cm. Setelah diberi beban menjadi 28 cm. Delta X-nya 0,14 meter. Konstantanya menjadi 10,714. Baik, itu aja. Ada yang mau ditanyakan? Apa hubungan antara gaya dengan pertambahan panjang pegas? Hukum Hooke mengatakan bahwa gaya yang diterapkan pada pegas berbanding lurus dengan berpanjangan atau penyusutan pegas itu dapat dirumus sebagai F min Kx, di mana F adalah gaya yang diterapkan, K adalah konstanta pegas, dan X adalah perpanjangan atau penyusutan pegas. Ya, gimana kelompok penanya? Kira-kira puas nggak jawaban dari kelompoknya Ji? Coba? Baik, saya akhiri. Selamat siang. Baiklah, kami awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang hukum Hooke yang akan disampaikan oleh teman saya. Pegas pertama, masanya itu 50 gram, gayanya 500 Newton. X mula-mulanya 0,1 meter, X-nya 0,19 meter, delta X-nya 0,09 meter, dan konstantanya 5,55. Yang kedua, masanya 100 gram, gayanya 100 Newton, X mula-mulanya 0,1 meter, X-nya 0,28 meter, delta X-nya 0,18 meter, konstantanya 5,55. Masa yang ketiga 150 gram, gayanya 1500 Newton, X mula-mulanya 0,1 meter, X-nya 0,36 meter, delta X-nya 0,26 meter, konstantanya 5,76. Pada pegas yang kedua, yang pertama masanya 50 gram, gayanya 500 Newton, X mula-mulanya 0,125 meter, X-nya 0,15 meter, dan delta X-nya 0,055 meter, sehingga konstantanya yaitu 9,090. Pada yang kedua, masanya 100 gram, gayanya 1000 Newton, X mula 0,125 meter, X 0,23 meter, delta X-nya 0,105 meter, dan konstantanya 9,523. Pada yang ketiga, masanya 150 gram, gayanya 1500 Newton, X mula 0,125 meter, X 0,28 meter, delta X-nya 0,155 meter, dan konstantanya 9,697. Baiklah, apa yang ingin ditanyakan? Jika semakin besar konstanta
tanpa pegas, bagaimana pertambahan panjang tugasnya? Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Dalam hukum Hooke, jika konstanta pegas semakin besar, pertambahan panjang pegasnya akan semakin kecil untuk gaya yang sama. Jika kita ingin mengekspresikan pertambahan panjang delta L, kita dapat membagi kedua sisi persamaan dengan K. Delta L F dan K. Dengan demikian, ketika akan semakin besar penyebut dalam pecahan menjadi lebih besar, sehingga hasil pecahan menjadi lebih kecil. Ini berarti pertambahan panjang delta L akan semakin kecil untuk gaya yang sama ketika K semakin besar. Bagaimana dengan jawabannya? Gimana dengan kelompoknya ya? Sudah? Ya. Untuk kelompoknya Haji. Jadi sudah ini ya, sudah lihat apa yang ditanyakan oleh kelompoknya tadi, ya. Dan Baiklah, sekian yang dapat kami sampaikan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba semua. Nah, sekarang coba kita lihat lagi untuk materi berikutnya. Jadi yang berkaitan tadi penjelasan tentang dari apa yang sudah kita kita eksperimenkan tadi, ya. Di elastisitas, yaitu kemampuan suatu benda untuk kembali ke bentuk awal segera setelah daerah dan diberikan kepada benda itu setelah dihilangkan atau dibebaskan. Ya. Tadi sudah kita bahas untuk contoh dalam kehidupan kita sehari-hari banyak sekali, dan tadi sudah kita praktekkan. Nah, ini berkaitan dengan hukum Hooke, ya, hukum Hooke sendiri, ya. Jika gaya tarik tidak melampaui batas elastisitas pegas, maka pertambahan panjang buat berbanding lurus sebanding dengan gaya tariknya. Nah, pada persamaannya F sama dengan negatif K dikali dengan delta S. F itu apa? F itu adalah gaya, ya, gaya yang diberikan pada pegas, satuannya Newton. Nah, ya, F adalah gaya yang diberikan pada pegas dengan satuan Newton. Kemudian K, ya, K itu adalah konstanta pegas, satuannya Newton per meter, ya. Kemudian untuk delta X sendiri itu adalah pertambahan panjang pegas. Nah, kita lihat di sini ada contoh soalnya, kelihatan? Oke. Contoh soal. Sebuah pegas elastis. Nah, elastis, ya. Elastis berarti lengkung tadi, ya. Sebuah pegas elastis memiliki konstanta pegas sebesar 200 Newton per meter. Pegas tersebut ditarik sejauh 0,2 meter. Nah, 0,2 ya, bukan 2 meter. Kalau 2 meter terlalu panjang. 0,2 meter dari posisi setimbangnya atau posisi semula, ya. Nah, tentukan gaya yang bekerja pada pegas tersebut. Nah, kita lihat pada pembahasannya. Nah, diketahui konstanta pegas atau K berapa? 200 Newton per meter. Kemudian perpanjangan pegasnya, perpanjangan pegas atau delta X sama dengan 0,2. Nah, untuk persamaan hukum Hooke, ya, tadi sudah dibahas. F sama dengan itu dan negatifnya, ya. Negatif itu menandakan arahnya berlawanan dengan yang setimbangnya tadi kan ditarik, ya. Nah, itu kan berarti berlawanan, berarti arahnya negatif. Tapi pada perhitungan itu tetap ada positif, ya. F sama dengan K dikali delta X. Nah, K kita masukkan apa yang sudah diketahui tadi. F sama dengan 200 Newton per meter dikali 0,2, ya. Berapa? 200 Newton dikali 0,2 meter, yaitu 40 Newton, ya. Nah, ini. Oke. Jadi itu contoh soal pada apa yang sudah kita praktek
rumuskan tadi yang kita coba tadi ya, tentang hukum Hooke. Dari apa yang sudah awal tadi yang kita bahas contoh pegas dalam kehidupan sehari-hari, kemudian apa yang sudah kita praktikumkan, kesimpulan dari semua itu ada yang bisa memberikan kesimpulannya? Kira-kira, ya. Di sini saya perwakilan dari kelompok 1, Diana Malia. Di sini saya akan menarik kesimpulan dari materi hukum Hooke, bahwa hukum Hooke menyatakan bahwa gaya diberikan pada pegas atau benda elastis lainnya sebanding dengan perubahan panjangnya, asalkan batas elastisitasnya tidak terlampaui. Penting untuk dicatat bahwa tanda negatif menunjukkan bahwa gaya yang diberikan berlawanan arah dengan perubahan panjangnya. Dengan kata lain, pegas akan menegang saat diberikan gaya tarik dan menuntut saat diberikan gaya tekan. Hukum Hooke hanya berlaku dalam batas elastisitasnya, yaitu rentang di mana benda dapat kembali ke bentuk asalnya setelah gaya dihilangkan. Jika batas elastisitasnya terlampaui, benda dapat mengalami deformasi permanen atau bahkan patah. Ya, itu tadi kesimpulan. Sekarang Ibu berikan link lagi untuk post test ya. Silakan dikerjakan, Ibu kasih waktu kita kurang lebih 5 menit. Sudah? Silakan bukukan ya, kirim lagi ke Pak Ibu. Oke, sudah ya, selesai pembahasan kita pada hari ini. Bagaimana kira-kira kalian untuk hari ini? Senang atau susah atau sedih? Alhamdulillah. Tetap semangat ya? Gimana? Tetap semangat? Tetap semangat. Ibu minta supaya berkah pembelajaran kita pada hari ini. Kabarnya kita tutup dengan doa bersama-sama ya. Siapa ketuanya? Silakan dipimpin doa terlebih dahulu. Baiklah, untuk mengakhiri pelajaran pada hari ini kita berdoa menurut agama dan budaya masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Baiklah ya, untuk hari ini dicukupkan sampai di sini dulu. Kalau ada yang kurang itu datangnya dari Ibu sendiri, dan kalau misalnya memang itu bisa kalian ambil suatu kebaikan itu datangnya dari Allah SWT. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.